Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini sangat menarik begitu ya. Demokrat sebut Airlangga minta bertemu SBY. Ya, ada apa begitu ya? Jangan-jangan ngajak koalisi begitu. Kalau memang dia benar ngajak koalisi, maka ya Partai Golkar ya dengan Partai Demokrat itu menjadi 20 bisa 20% presidensial threshold begitu ya. Tetapi kita melihat bagaimana dengan koalisi perubahan, kan begitu logika kita begitu ya. Ini semakin bermanuver kemana-mana, saya rasa orang dipertontonkan begitu ya. Ada sesuatu yang memang ketidakoptimisan begitu. Tapi koalisi perubahan, kalau memang partai Golkar masuk ke koalisi koalisi perubahan, maka ini menjadi kekuatan besar kepada Anies Baswedan begitu. Ini bahkan Pak Jokowi bisa ketar-ketir kalau melihat hal seperti ini begitu. Tapi ini lucu begitu ya. Kalau memang seumpama ya dalam politik memang ada yang tidak mungkin begitu. Ketika partai Demokrat keluar dari koalisi perubahan akan bergabung dengan Pak Airlangga, maka calonnya yaitu pasti tetap ada tiga. Anies Baswedan tidak bisa lagi untuk menjadi calon presiden begitu. Bisa saja begitu kan, kecuali memang PAN masuk kepada koalisi perubahan. Bisa saja dengan KIB. KIB itu ya demi adanya sesuatu begitu kan, partai P3 saja bisa keluar di situ begitu ya. Inilah politik kita begitu ya, tidak dinamis begitu politik kita begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Ini sore ini Airlangga akan bertemu SBY di Cikias. Jika Golkar dan Demokrat koalisi maka bisa bikin poros baru karena telah memenuhi PT 20% ya. Airlangga capres ya, AHY cawapres, KIB bubar, Anies jadi gelandangan politik nyusul Mbah Amin. Ini banyak pro dan kontra begitu. Saya kutip dari si buzzer ini begitu ya, si dom-dom ini begitu ya. Ada yang mengatakan ini buzzer begitu. Tapi kalau kita melihat ini tidak mungkin begitu seorang partai Demokrat ya yang kemudian membentuk 8 ya tim kecil begitu ya, beranggotan 8 begitu, itu tidak mungkin saya rasa masuk ke situ begitu ya. Ya walaupun tahu-taunya ditawari cawapres di situ, saya rasa tidak mungkin begitu Pak Airlangga dengan AHY begitu. Apa yang diharapkan oleh mereka begitu kan. Tetapi kalau ingin kemenangan dan bangsa dan negara, kalau masih hitung-hitungan masalah soal capres-cawapres, ya kita harus ikhlas dalam satu tatanan politik kita begitu. Misalnya kalau ingin membangun bangsa, bangun bersama-sama begitu, bukan dibangun si A harus capres ini, si B harus capres ini dan sebagainya begitu kan ya. Bahkan tidak mungkin terjadi ya, memang tidak mungkin terjadi begitu. Koalisi perubahan itu sudah bertemu beberapa kali, lalu kemudian ada manuver di situ, lalu kemudian dia mau. Partai Demokrat tidak semudah itu begitu ya. Nih baru ya mantul Prabowo Mohaimin, Ganjar Sandi, Airlangga AHY ya, dan karir buzzer diperpanjang. Analisa politik lu dangkel ya, Airlangga AHY sama saja cari mati ya. Ada yang milih enggak? Kenapa Anies mereka ditakuti dan setiap hari diserang oleh fitnah membabi buta ya? Kalau orang pintar pasti berpikir karena Anies ditakuti oleh bangsat-bangsat di negara ini. Makanya harus disingkirkan, padahal di survei-survei mereka katanya Anies rendah. Iya, tapi pertanyaannya begini, kenapa kalau Anies Baswedan rendah kok orang-orang banyak yang takut begitu kan? Ada yang panik di situ begitu kan? Ya, ini baru pemilu ramai ya ini. Kenapa ya kelompok-kelompok seperti Anda bisa bebas menebar kebencian di kalangan masyarakat ya? Pasti rumah tangga Anda tidak sebahagia orang lain. Ini milih sepak terjang para ketum ya setelah GP ditetapkan PDIP sebagai cawapresnya ya, baca presnya. Saya khawatir ada influence dari orang kuat yang berpengaruh melalui Jokowi ya untuk saling melobi sana sini demi menjegal Anies Baswedan. Bisa saja seperti itu begitu. Ini kan sudah dimulai untuk menjegal Anies Baswedan gitu kan. Jadi kalau Pak Airlangga lalu kemudian Partai Demokrat bergabung di situ ya, wallahu alam Anies benar-benar dijegal begitu di situ begitu. Tapi politik kita dinamis, kita harus hargai itu begitu ya. Tetapi lagi ya ngeras bebas nih 100 nilainya buat Anda. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Tetapi ini menarik begitu kalau kita berbicara tentang politik hari ini begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini.
Ini beritanya Demokrat sebut ya Airlangga minta bertemu SBY. Ada apa begitu kan? Ini sangat menarik begitu ya. Pasti ya di koalisi perubahan pasti bertanya-tanya begitu kan. Ada apa? Ada apa kan begitu ya. Tapi bagi kami tidak semudah itu ya dalam hal ini kalau kita berbicara tentang dunia politik hari ini begitu. Karena kenapa? Karena pada hakikatnya apa yang selama ini dilakukan Pak Airlangga mungkin ya bermanuver begitu kan. Setelah Pak Prabowo tidak ingin menjadi cawapres begitu, ingin capres ya tahu-taunya dua partai ini ingin menjadi calon presiden semua begitu. Dikutip dari Kompas, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Harzaki Mahendra Putra menyatakan rencana pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ya dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono merupakan permintaan Airlangga ya. Harzaki menyatakan Airlangga telah meminta bertemu dengan SBY sejak beberapa waktu lalu, tetapi pertemuan baru akan terwujud ya pada hari Sabtu malam ya. Silaturahmi ini diadakan atas permintaan Bapak Airlangga Hartarto, Ketum Partai Golkar, yang mengingat sebelumnya ini Bapak SBY sering berpergian ya dan berada di Pacitan mempersiapkan pembukaan Museum SBY Ani. Pertemuan ini baru bisa dilaksanakan malam ini, kata Harzaki dalam siaran persnya. Bahkan ya Harzaki menyebutkan bahwa momentum pertemuan antara Airlangga dan SBY di kediaman SBY Cikias Bogor nanti malam memang masih dalam suasana lebaran ya. Akan tetapi tidak memungkiri ya bahwa pertemuan nanti juga akan membahas sejumlah isu kebangsaan. Nah, ini sangat menarik begitu. Kalau memang isu kebangsaan ya banyak sih sebenarnya pertemuan-pertemuan itu dikemas seperti itu. Tapi tahu-taunya ya sebenarnya yang dibahas itu adalah calon presiden begitu. Tetapi itulah politik di Indonesia begitu ya. Untuk detail isi pertemuan akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ya setelah pertemuan dalam konferensi pers bersama. Bahkan Harzaki menuturkan Demokrat hingga kini berkomitmen berada dalam koalisi perubahan untuk persatuan ya bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera PKS yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Namun pertemuan dan silaturahmi dengan berbagai elemen masyarakat ya termasuk pertemuan malam nanti tetap akan dijalani oleh Demokrat untuk berkemaslahatan bangsa. Kolaborasi dan komunikasi dengan berbagai elemen bangsa harus terus dilakukan meski saat ini tidak berada di lokasi yang sama. Bahkan Harzaki mengatakan permasalahan bangsa Indonesia dan tantangan ke depan semakin kompleks sehingga butuh kerja keras dan kerjasama oleh seluruh elemen ya. Pertemuan antara tokoh politik yang intens adalah setelah PDIP Perjuangan mendeklarasikan Ganjar ya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden untuk pemilihan presiden di 2024 mendatang. Bahkan Airlangga misalnya menjadi tuan rumah pertemuan Ketua Umum partai-partai politik anggota Partai Indonesia Bersatu KIB yakni Ketua Umum Zulkifli Hasan ya dan PLT Ketua Umum P3 Mardiono ya. Kelanjutan KIB menjadi pertanyaan setelah P3 mengusung Ganjar sebagai calon presiden, sedangkan Golkar bersikukuh akan tetap mencalonkan Pak Airlangga. Bahkan namun selepas pertemuan pada Kamis lalu ketiga ketua umum partai politik di atas mengklaim KIB tetap solid ya. Di sisi lain Airlangga juga mengakui bahwa hubungan Partai Golkar dan Partai Gerindra semakin dekat. Kedua partai ini disebut-sebut hendak membangun sebuah koalisi besar. Bahkan Gerindra sendiri sudah lebih dulu membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR bersama Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pun telah bertemu Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar pada hari Jumat kemarin. Keduanya mengklaim KKIR semakin solidnya. Inilah yang kemudian menunjukkan bahwa kalau memang dia benar ya Partai Golkar akan gabung kepada koalisi perubahan, ini sangat menarik. Ini menjadi kekuatan terbesar begitu ya. Mungkin para cebong dan basar sudah ketar-ketir melihat ini semua begitu. Jadi perkembangan politik hari ini kalau menurut saya pribadi, ya bisa saja Pak Airlangga itu masuk ke koalisi perubahan. Bisa saja begitu. Dengan tawar-menawar yang lebih intens begitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.